Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, sumber hikmat, Engkau adalah hikmat itu dalam nama Yesus, yang membuat kami menjadi bijaksana menata kehidupan kami, sehingga kemiskinan dan kemelaratan jauh dari hidup kami. Sungguh-sungguh kami menjadi orang yang berbahagia, yang dimuliakan nama Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus, yang memberikan kami sukacita karena kami bisa berkecukupan dalam cinta kasih Yesus. Berbicara Engkau dari sabdamu itu, agar kami memahami perintahmu yang menjadi pegangan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, firman Tuhan saya ambil yang seharusnya untuk epistel minggu tanggal 9, yakni dari Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan firman Tuhan demikian: Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman. Ini firman Tuhan berbicara lewat Amsal, mengatakan kepada kita supaya kita tidak menjadi jatuh sebagai orang miskin karena tidak berpikir bijaksana, tidak bekerja efektif, kerjanya hanya tidur saja, melipat tangan saja, seolah-olah menunggu nasib, menunggu apa adanya, senang dengan berpangku tangan, menunggu apa saja yang datang diterima dengan sedemikian saja. Orang seperti ini adalah orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak mampu untuk menata kehidupannya. Dalam firman Tuhan ini kita dibekali supaya pergi belajar ke semut. Bayangkan saudaraku yang kekasih, orang yang menjadi diciptakan Allah sebagai mahkota daripada ciptaannya manusia, masa harus pergi belajar ke semut? Kalau tidak oleh karena kebodohan, kalau tidak oleh karena kemalasan, jangan yang lain. Karena semut rajin bergerak, berjalan ke sana ke sini, tidak pernah harus menunggu komando supaya dia bergerak. Dia selalu mencari makanan dan tidak pernah memikirkan harus banyak baru dibawa, harus besar baru dibawa, karena mungkin kalau besar pun dia nggak bisa bawa. Saudaraku yang kekasih, karena itulah firman Tuhan ini mengajak setiap orang yang cenderung kehidupannya bermalas-malasan supaya belajar memakai waktu yang efektif, yang efisien, yang membawa keberuntungan dalam kehidupannya, yang bisa untuk menabung hari ini, baik makanan, baik uang, baik kesehatan, baik jasa dan yang lain, yang bisa untuk dimanfaatkan untuk hari esok. Karena hari esok memiliki kesulitan, memiliki tanggung jawab, memiliki kerumitan pada hari esok yang tidak kita tahu entah bagaimana besar kecilnya. Karena itu kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, memakai waktu yang ada
yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Orang Eropa mengatakan, what can you do today? Don't wait tomorrow. Apa yang kamu kerjakan, bisa kerjakan hari ini, jangan tunggu hari esok. Jangan katakan, kalau bisa kerjakan 2 jam, mengapa harus repot dari sekarang? Bahasa itu adalah bahasa saudaraku mahasiswa. Ya guys, jangan begitu dong. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan saat ini. Supaya apa? Supaya besok kamu tidak kepepet mengerjakan tugas tanggung jawab yang akan hadir dengan kerumitannya pada hari esok. Karena kita belum tahu bagaimana keadaan hari esok. Firman Tuhan ini diajak supaya kita berhikmat dan belajar dari binatang terkecil yang diciptakan oleh Allah, tapi bertindak tanduk bijaksana dikala musim semi, dikala musim panas, dikala musim sedang memungkinkan mereka mengumpul makanan, mereka menabung supaya besok di musim dingin mereka bisa beristirahat dan tinggal mencicipi yang terbaik, yang terindah buat mereka. Saudaraku yang kekasih, anak-anak muda pada masa kini, jikalau mau belajar dan belajar pada saat ini, itu artinya saudaraku, anak-anakku menumpuk hari esok yang sudah siap untuk membekali hari esok. Belajar memeras otak, membaca dan membaca, belajar bertanya dan bertanya, rajin untuk mencari ilmu yang bisa dinikmati hasilnya untuk esok hari buat keluarga, anak cucu, dan tidak sengsara. Karena kalau hari esok baru berjuang, orang sudah di depan dan kita masih memulai di belakang, bisa kita menjadi frustrasi, putus asa, putus pengharapan, malu dan terpukul di depan sesama teman-teman kita. Dalam ayat yang ke-9 sampai ayat ke-10 diperlihatkan bahwa risiko orang pemalas adalah kemiskinan. Sampai dikatakan dalam ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti si orang penyerbu. Dikejar-kejar. Kemiskinan itu karena tidak mampu untuk mengantisipasi dengan memakai waktu yang baik, dengan memakai kesempatan dan peluang dengan baik, dia menjadi seperti bisa makan seperti penyerbu yang siap memakan mangsanya, yang siap memakan dan menelan lawannya jikalau dia dapat menangkap dan mengejarnya. Demikian kemiskinan mengejar orang yang malas untuk mengemudikan tugas tanggung jawabnya di dalam fase perkembangannya. Sebagai mahasiswa, fasenya belajar. Sebagai orang bekerja, tugasnya ia bekerja baik. Jangan bolos, jangan suka absen. Karena apa? Karena dikuasai oleh matanya yang selalu ingin tidur dan berpangku tangan, padahal dia memperoleh imbalan gaji yang lumayan. Ini bukan generasi yang diharapkan oleh Tuhan pada masa kini. Orang seperti ini bukan generasi yang diharapkan oleh bangsa kita. Generasi yang berpangku tangan, yang hatinya miskin, yang tidak mau bergerak bekerja dengan baik, bukan generasi yang dipersiapkan dan yang diharapkan oleh gereja. Saudaraku yang kekasih, dikatakan firman Tuhan, resiko pemalas adalah hidupnya miskin karena kerjanya hanya berpangku tangan, kerjanya hanya bangun tidur, kerjanya hanya makan minum, kerjanya hanya menuntut dan menuntut karena pikirannya sudah tumpul. Tidak diasah. Karena apa? Tidak mau memakai waktu memulai dari yang kecil, memulai dari yang sederhana, memulai dari dasar yang sungguh-sungguh memprihatinkan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, berangkatlah memulai karya di tempat kuliah, di tempat bekerja, di tempat bersahabat, di tempat melayani, di tempat yang macam-macam dalam kehidupan kita ini. Karena kalau tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Kalau tidak ada yang dimulai, tidak akan ada yang berkembang. Kalau tidak ada yang sungguh-sungguh mencoba dan mencoba, tidak akan mungkin kita langsung berhasil. Jangan silau melihat orang yang sudah sukses
dalam kerja, dalam kuliah, dalam prestasinya. Semuanya itu dimulai dengan memakai waktu, rajin memakai waktu, rajin menghadapi tantangan, tidak selalu putus asa. Karena putus asa berpangku tangan, tidak mau memakai waktu yang ada dan tidak mau memulai dari hal-hal yang kecil, adalah ciri orang yang malas, yang selalu cenderung waktunya lebih banyak tidur daripada berusaha dan berkarya. Hai muda-mudi gereja, hai muda-mudi bangsa, tunas-tunas bangsa, tunas-tunas gereja yang handal, pakai waktumu dengan efektif dan efisien, dan belajarlah kepada semut, sabar, tidak selalu berorientasi kepada hasil yang besar, tapi selalu sabar dan sabar. Alhasil satu saat akan panen dan menuai hal-hal yang indah yang membuat bersukacita. Firman Tuhan ini senantiasa memotivasi saudara-saudara mengimani Allah dalam nama Yesus yang sudah menyediakan hikmat-hikmat yang akan kita peroleh kalau kita mau mengasahnya dalam iman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, firman-Mu yang berkuasa itu kembali menggugah iman percaya kami, menggugah memotivasi langkah kami, agar sesegera mungkin kami bergegas memakai waktu kami. Walaupun kami tidak memperoleh hasil yang banyak, tapi kami harus selalu sabar, bagaikan semut yang kecil, yang senantiasa mau bekerja dan bekerja, yang memikirkan hari esoknya. Karena kami tahu juga bahwa hari esok memiliki tantangan tersendiri. Buka mata hati kami untuk mendengar dan menghidupi sabda-Mu, agar sungguh-sungguh kami terhindar dari bahaya kehidupan yang malas, yang jatuhnya menjadi hidup miskin. Karena kami mau kaya dan sudah diperkaya oleh Allah Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kami karunia roh yang akan kami pakai dengan hikmat dan bijaksana, meraih yang terbaik, meraih sukses, meraih kesejahteraan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin.